was fun while it lasted, Miss Hills. Yo, what's up guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel Zen I Jawa. Oke, pada kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul I Spit on Your Grave yang dirilis pada tahun 2010. Akan mengisahkan tentang seorang penulis dari New York yang pergi ke sebuah kabin yang berada di tengah-tengah hutan. Di sana berniat untuk menulis novel pertamanya. Akan tetapi suatu malam ada sekelompok pemuda datang tanpa diundang untuk mengganggu. Tapi lama-kelamaan pemuda itu melakukan hal tidak pantas ke wanita penulis tersebut. Jadi bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk tanpa banyak ngebacot di awal, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita penulis novel bernama Jennifer. Sebut saja Jen biar lebih mudah menyebutnya. Yang dimana Jen berencana pergi ke sebuah tempat sunyi atau ke tempat yang jauh dari orang-orang agar lebih fokus lagi mengarang cerita untuk novel yang ia buat sekarang. Jen pergi dan menemui seseorang yang bernama Earl. Earl salah satu pemilik kabin yang akan disewa Jennifer sekarang. Sesampainya di sana, Earl memberikan sebuah kunci dan petunjuk peta kepada Jen agar cepat sampai ke kabin tersebut. Akan tetapi, petanya terlalu rumit, akhirnya Jen mampir membeli bensin sekaligus menanyakan alamat kabin di daerah sana. Di sana Jen bertemu dengan seseorang yang bernama Johnny. Johnny memberikan sebuah petunjuk arah yang benar kepada Jen. Saat itu, Johnny mencoba untuk menggoda Jen dikarenakan dandanannya begitu menarik perhatian. Trail, yeah, you're lost, all right. Really? So you know you're running a little hot. Tapi saat itu Jen merasa risih dan tidak sengaja membuat Johnny malu di hadapan teman-temannya. Jen sempat meminta maaf, tapi Johnny tidak memperdulikannya. Akhirnya tanpa banyak omong, Jen pergi menuju kabin tersebut. Di kabin Jen mempersiapkan semua untuk menulis proyek novel terbaru yang akan dia buat. Tetapi saat menulis, ia mendengar ada suara aneh dari kejauhan. Ketika hendak mengecek, dia sama sekali tidak menemukan apa-apa. Akhirnya Jen kembali untuk menulis novel karangannya. Akan tetapi ia tak sengaja menumpahkan minumannya hingga membuat pakaiannya menjadi kotor. Lantas Jennifer pun langsung membersihkan pakaian yang dipakainya itu. Namun terlihat dari luar jendela ada seseorang yang sedang memata-matai Jennifer. Siapakah orang itu? Nanti kita bakalan tahu. Lalu Jen menelpon pemilik kabin untuk memperbaiki saluran air yang kotor. Betapa sialnya, saat beres menelpon Jen tidak sengaja menjatuhkan handphonenya ke dalam kloset. Dengan cepat Jen berusaha untuk menghairdryer HP-nya agar bisa digunakan kembali. Tapi sayangnya handphonenya rusak, mati total dan kena layar LCD harus diganti dan lumayan mahal sekitar 1 jutaan. Malah promosi LCD sat. Tak berselang lama datanglah seseorang yang bernama Matt. Matt seorang tukang ledeng yang memiliki keterbelakangan mental. Di sana Matt mencoba memperbaiki saluran pipa kabin di sana. Jen sangat senang ketika melihat Matt memperbaiki saluran air kabinnya. Lalu Jen memberikan sedikit kecupan kepada Matt sebagai ucapan terima kasihnya. Matt yang merupakan orang lugu pergi dari tempat itu setelah mendapat ciuman dari Jen. Hingga sore hari tiba, Matt terlihat sedang berkumpul dengan Johnny, Stanley, dan Andy. Salah satu rekannya yang bernama Stanley menunjukkan sebuah rekaman yang di dalam rekaman itu ternyata Jennifer yang sedang mencuci baju. Rupanya Stanley lah yang diam-diam mengambil video dari jendela sebelumnya. Di sana mereka sedikit membahas Jennifer yang katanya orang dari luar kota itu sangatlah sombong dan suka mabuk-mabukan di luar sana. Matt yang cilepeng menceritakan setelah kunjungannya ke rumah Jen, ia diberikan sebuah ciuman, namun Johnny tidak mempercayai hal itu, yang justru Johnny sendiri tidak mau kalah dengan Matt dan berencana untuk menaklukkan wanita tersebut. Pada malam hari Jennifer melanjutkan lagi menulis novelnya, namun lagi-lagi diganggu oleh seseorang. Ia pun mengecek keluar tapi tidak ada orang di luar sana. Ketika hendak kembali masuk, Jen sangat terkejut karena penampilan laptopnya berubah. Ya, ternyata malam itu keempat pria itu menyelinap masuk ke dalam kabin.
Nice shot, huh? Smile real pretty for You all better get out of here. Di sana mereka mulai mengganggu Jennifer kecuali Matt yang lugu. Walaupun Jen mengatakan bahwa dirinya sudah memanggil polisi, Johnny dan yang lainnya tidak takut dengan ancamannya. Mereka memperlakukan Jen layaknya sebuah binatang yang harus menuruti perintah majikannya. No. Now you're gonna show them teeth. Hey, let me see him real pretty. Real pretty. Now pull. Ketika ada kesempatan kabur, Jennifer pun lari menjauhi kabin dan menuju ke sebuah hutan. Di sana ia bertemu dengan Earth dan seorang sheriff. Jen yang begitu panik menceritakan bahwa kabinnya diganggu oleh pria-pria hidung belang. Sheriff mencoba menenangkan Jen dan membawa kembali ke kabin untuk memeriksanya. Saat sampai kabin, sheriff tidak menemukan siapa-siapa di sana. Ia berkeliling di kabin itu, kemudian melihat banyak botol minuman cap kawa-kawa, dan sheriff menganggap bahwa Jen sedang mabuk berat. You've been drinking, smoking marijuana cigarettes. Ketika itu sheriff menyuruh Jen berbalik ke arah jendela untuk diperiksa. Loh, jadi si Jen yang salah. Ada apakah ini? Ya, ternyata sheriff, Johnny, dan yang lainnya sudah bersekongkol untuk melakukan pengenceritan. Watch the show. Matt yang merupakan orang baik hanya bisa terdiam melihat Jennifer diperlakukan seperti itu. Johnny memaksa membuka baju Jennifer dan menyuruh Matt untuk melakukan pengenceritan. Sementara itu, Stanley terus memegang kamera untuk merekam semua aksi di kabin tersebut. Matt di sana sempat menolaknya, tetapi karena terus diancam, akhirnya Matt terpaksa harus melakukan blaem-blaem dengan Jennifer. Singkat cerita saja, Jen pun disiksa, digilir, dan dibowol oleh mereka di sana. Jen yang mulai lemas mulai berdiri dan berjalan ke tepi sungai, hingga akhirnya ia memutuskan untuk lompat ke arah sungai. Di sana mereka terlihat panik dengan aksi nekat yang dilakukan oleh Jennifer. Kemudian sheriff menyuruh Johnny dan yang lainnya untuk menemukan keberadaan Jen karena ia takut jikalau Jen masih hidup akan mengadukannya ke polisi. Sheriff membagi tugas kepada mereka untuk berpatroli di sekeliling sungai. Lalu sheriff mengambil sebuah rekaman yang diambil Stanley untuk kemudian diinjak-injak dan dihancurkan. Karena dia takut suatu saat rekaman itu sebagai bukti nyata tentang perlakuan mereka terhadap Jennifer. Setelah itu mereka membakar semua aset milik Jennifer untuk menghilangkan jejak. Tak lupa juga sheriff mengembalikan kunci kabin kepada Earth dan mengatakan bahwa Jennifer orang luar yang suka mabuk-mabukan. Hari demi hari Stanley, Johnny, dan Andy terus mencari keberadaan Jennifer di sekeliling sungai, namun sama sekali tidak muncul tanda-tanda keberadaan Jennifer. Dan mereka menganggapnya bahwa Jennifer sudah tenggelam ke sungai. Di sisi lain, Matt menyesali perbuatannya karena telah melakukan pengenceritan terhadap Jennifer dan di pikirannya selalu terngiang-ngiang akan kehadiran Jennifer. Hingga malam yang poek pun tiba, sheriff yang sedang menggaruk bijinya tiba-tiba ditelepon oleh Earth yang dimana Earth menanyakan gadis yang bernama Jennifer yang ternyata belum pulang dari kabin. Rekannya mencoba menelpon Jen tapi tak ada kabar darinya. Earl kemudian menyuruh sheriff mencari keberadaan Jen karena kemarin ia terakhir bersamanya dan sheriff akan mencarinya di pagi hari. Singkat cerita, pagi pun tiba. Stanley berlari-lari dan sedikit ketakutan. Dia menceritakan tentang video rekaman Jennifer, bahwasanya rekaman video yang diinjak-injak sheriff itu rekaman kosong dan ia telah menggantinya. Dan rekaman yang asli telah hilang dicuri oleh seseorang. Mendengar hal tersebut, Johnny dan Andy seketika langsung marah kepada Stanley dan mengira bahwa rekamannya itu dicuri oleh Matt.
Pada malam hari Johnny diganggu oleh seseorang dari luar. Saat mengecek ada bangkai burung yang sudah mati di luar, namun tidak ada orang di sana. Ia pun kembali ke kursi tapi terus-menerus diteror dengan seseorang yang tak dikenal. Keesokan harinya, Sheriff membawa bunga untuk istrinya yang sedang hamil. Kemudian istrinya mengatakan bahwa ada seseorang yang mengirim sebuah rekaman dan Sheriff langsung melihat rekaman itu tertulis Stanley. Sheriff yang begitu panik langsung pergi dan menanyakan kepada Stanley, kenapa rekaman ini bisa nyampe ke istri saya? Mereka menceritakan tentang kejadian ini kepada Sheriff dan mereka menduga bahwa Matt yang telah melakukan ini semua. Sheriff saat itu meminta agar mencari tentang keberadaan Matt. Ketika sore hari tiba, Sheriff terlihat sedang berburu bersama Earl. Namun apa yang terjadi, Sheriff membunuh Earl untuk menghindari masalah pada kasus ini. To the good old days and funerals. Loose hands. Di sisi lain terlihat Matt sedang tertidur lalu terbangun dan sudah ada Jennifer duduk di depannya. Dengan cepat Matt meminta maaf atas kejadiannya kemarin karena ia terpaksa melakukan aksi bejatnya. Jen mengatakan bahwa maaf saja tidak cukup untuk menebus kesalahan yang telah ia perbuat. Tanpa rasa kasihan, Jennifer pun mencekik dan menggusur Matt untuk diberi pelajaran. Keesokan harinya, Stanley dan Andy mencari keberadaan Matt yang tak kunjung ketemu, tapi tiba-tiba... Ya, Stanley sudah dijebak oleh Jennifer dan membuat kakinya terluka parah. Andy yang mendengar suara teriakan langsung menghampiri Stanley, tapi saat itu Andy dipukul dari belakang bersama Stanley hingga membuat mereka berdua pingsan. Saat terbangun, Andy sudah terikat di sebuah bak mandi dan tidak bisa kabur kemana-mana. Kemudian Jennifer memasukkan soda api ke dalam bak mandi dan membuat wajahnya menjadi mengerikan dan mati saat itu juga. Sementara itu, Stanley diikat di sebuah pohon yang dimana kelopak matanya ditarik oleh sebuah alat pancing, terus diberi olesan perut ikan yang disibengetkan ke bengetnya. Tak lama burung gagak pun berdatangan dan mencapluk Stanley hingga mati. Modar sia, makanya jangan sekali-sekali mencabuli wanita, mamam tuh, aduh puas sekali orang. Selanjutnya Jen mengincar Johnny yang saat itu sedang berada di pom bensin. Lalu Jen pun memukul Johnny hingga membuatnya pingsan. Saat tersadar Johnny sudah diikat tanpa pakaian seperti kuda liar. Di sana Johnny meminta ampun kepada Jennifer, tapi Jen sudah tidak memiliki belas kasihan lagi. Jen mencabuti giginya satu persatu, lalu memotong burungnya sampai membuat pendarahan yang sangat banyak dan membuatnya tewas saat itu juga. You got them. Setelah membunuh Johnny, Jennifer pun pergi ke rumah Sheriff. Di sana ia menyamar menjadi guru anaknya. Saat menelpon Sheriff, ia memberitahu namanya. Seketika itu, Sheriff langsung terkejut mendengar nama Jennifer. Lalu dengan cepat Sheriff kembali ke rumah dan menanyakan keberadaan anaknya. Istrinya mengatakan bahwa anaknya dibawa Jennifer ke sebuah taman. Sheriff langsung pergi ke sebuah taman, namun tidak ada seorang pun di sana. Saat hendak kembali ke mobil, tiba-tiba... Ya, Jennifer sudah ada di belakang mobil dan membuat Sheriff pingsan saat itu. Lagi-lagi saat tersadar, Jennifer mengikat Sheriff dan yang sekarang lebih mengerikan lagi karena senjatanya ditanjapkan ke liang waduk Sheriff. Dan itu sangat membuat merinding. Jennifer mulai memasangkan tali ke ujung pelatuk dan satunya lagi ke tangan Matt yang sedang pingsan. Rencana Jennifer saat Matt terbangun dan bergerak akan membuat Sheriff dan Matt tewas mengenaskan. Nah, saat terbangun Matt menarik pelatuknya dan membuat Sheriff itu tewas mengenaskan. Di luar sana Jennifer yang sudah beres dengan semuanya duduk di pohon sembari mendengarkan kicauan burung dan film pun tamat. Ending yang cukup mengerikan. Pesan dari film ini, jangan sesekali mengganggu orang baik, karena jikalau jiwa psikopatnya keluar, kalian sedang dalam bahaya. Itu
Oke, saya Jen pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar gua semangat lagi bikin kontennya. Oke, see you next video.